Halo teman-teman semua, ketemu lagi kita di bahasan tentang NLP, ya seri belajar NLP lah ya. Saya ingin mulai rangkaian video yang saya nggak tahu akan selesai kapan ya, tapi jelas ini rangkaian untuk membedah buku ini ya secara perlahan-lahan, secara bertahap. Mungkin urut, mungkin juga nggak urut ya, nanti silahkan diikutin aja. Karena saya pikir teman-teman yang sudah punya buku ini mungkin ya beruntung kalau sekalian bergabung di komunitas Indonesian Open Society sehingga bisa ikut practice group secara rutin yang membahas buku ini juga atau membahas hal lain tapi bisa dikaitkan dengan tema buku ini. Tapi ya belum tentu semua teman-teman yang punya buku ini dan baca buku ini itu punya keistimewaan itu karena mungkin belum bergabung gitu ya. Nah, saya pengen menyediakan sarana bagi teman-teman yang sudah punya buku ini untuk bisa memahami lah paling tidak ya sebenarnya isi buku ini apa, karena cukup banyak ya. Barusan aja nih sebelum video ini dibuat saya membaca postingan seorang sahabat yang baru mengirimkan buku ini kepada kawannya ya. Saya perkirakan kemungkinan kawannya ini belum pernah ikut ya program NLP gitu ya, jadi bisa jadi agak bingung juga ini buku tentang apa ya. Ya kita bahas di video kali ini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kalau sudah punya buku ini silahkan dibuka, kalau belum punya boleh dipesan ya, ada di Tokopedia, ada beberapa teman-teman yang menyediakan. Tapi kalau mau edisi bertanda tangan boleh mampir di The Riyandi Store ya, di situ ada dijual buku ini dalam bentuk edisi yang bertanda tangan. Oke, saya mau mulai dari kata pengantar ya. Jadi buku ini edisi ketiga ya. Edisi pertama tentu saja teman-teman tahu judulnya NLP The Art of Enjoying Life, warnanya oranye, terbitan Gramedia tahun 2010 gitu ya. Kemudian habis ya, lalu mau saya revisi tapi tidak langsung jadi ya. Akhirnya revisinya selesai, terbit lagi dengan judul yang sama dengan subjudul agak beda, warnanya putih, diterbitkan oleh penerbit Serambi. Itu juga habis ya, tapi versi e-booknya masih ada di Google Playbook ya, kalau pengen tahu. Kemudian saya berencana merevisinya juga agak lama ya, kali ini dari 2014 baru kejadian revisi ini, berarti 2020 selesainya ya, apa 2021 ya, lupa saya. Nah, buku ini terbit tahun 2022 dan dengan judul yang berbeda ya, NLP The Path to Excellence, karena desain buku ini berubah signifikan dibandingkan dengan dua edisi sebelumnya, dan skema buku ini sudah disesuaikan dengan mode belajar NLP di komunitas Indonesian Open Society. Jadi kalau dibagi menjadi beberapa bagian ya, bagian pertama membahas soal personal excellence, gimana menerapkan NLP untuk menjadi pribadi yang unggul gitu ya, praktek ke diri kita dulu. Kemudian yang kedua adalah relationship excellence, bagaimana mempraktekkan NLP untuk membangun relasi yang baik, relasi dengan orang lain baik. Nah, yang ketiga adalah bagaimana menerapkan NLP untuk menumbuhkan orang, growing others, yaitu aplikasi NLP di dunia pendidikan, pengajaran, coaching, terapi, dan lain sebagainya. Nah, di kata pengantar buku ini saya di edisi kali ini ya, saya menambahkan satu poin penting, yaitu misi dari Indonesian Open Society ya. Jadi setidaknya sampai sekarang ini teman-teman di NLPS barusan ganti kepengurusan, dan saya tidak tahu apakah mungkin kedepannya ada inisiasi untuk apakah mempertajam ataukah mengganti mungkin juga, tapi paling tidak saya pernah mencoba untuk merumuskan misi dari Indonesian Open Society ya. Kalau saya pikir-pikir itu bukan pemikiran saya, tentu saja itu karena itu yang saya rasakan ya ketika berada di komunitas ini jauh sebelum seperti sekarang ya. Sekarang kan kepengurusannya sudah lebih rapi ya, tapi setidaknya sejak 2013 saya pikir ya pengurus Indonesian Open Society itu sudah lebih ramai, bukan lo lagi orangnya gitu ya.
lebih ramai dan makin lama makin rapi gitu. Dan alhamdulillah sekarang punya skema pembagian tugas yang sangat luar biasa ya. Saya mendoakan ya pengurus yang sekarang betul-betul dimudahkan oleh Allah dan mendapatkan manfaat dari kepengurusannya. Gitu. Bukan cuma menghadirkan manfaat tapi mendapatkan manfaat. Nah, misi Indonesian NLP Society itu adalah menjadi komunitas belajar NLP yang belajar dan berlatih bersama untuk mengembangkan keilmuan yang mendukung pertumbuhan setiap insan Indonesia. Ini menarik ya. Jadi ujungnya itu bukan belajar NLP-nya, bukan belajar NLP buat jadi trainer, buat jadi coach, bukan. Ujungnya adalah bertumbuh. Dan untuk itu konsekuensinya adalah perlu belajar dan berlatih bersama secara kontinu. Jadi memang belajar NLP menurut saya bukan sesuatu yang dimulai dan diakhiri dengan sertifikasi ya. Bukan ya, sertifikasi NLP hanya media ya belajar NLP. Ya, kita bisa menggunakan media lain, membaca buku ini salah satunya, mengikuti kelas-kelas yang aplikatif salah duanya. Bahkan ya kalau kita punya kenalan gitu terhadap NLP kemudian kita bersahabat dekat bisa dapat wejangan-wejangan kemudian berlatih ya, saya pikir kalau bertahun-tahun jadi juga ya pemahaman NLP dalam juga. Jadi antara bertumbuh dan belajar itu sepaket gitu. Nah, maka belajar NLP sebenarnya intinya adalah berlatih menjadi orang yang terus bertumbuh dengan cara rajin belajar. Gitu loh. Jadi ide dasarnya adalah continuous learning gitu. Continuous learning, belajar secara terus-menerus. Nah, supaya apa? Supaya jadi orang yang terus bertumbuh. Tiap orang startnya lain-lain, tapi paling tidak kita berusaha selangkah lebih baik. Karena kadang-kadang udah selangkah lebih baik kepleset juga, ya melangkah lagi. Jadi kegiatannya begitu. Makanya ada orang-orang yang mungkin belum familiar, kemudian akhirnya ikut gitu ya, habis ikut kelas, kemudian ikut practice group, kemudian kok bahasanya begini amat gitu ya, kok lambat progresnya gitu ya, kok saya tuh pengen segera mendapatkan teknik-teknik untuk mempengaruhi orang tapi kok nggak ada di sini gitu, malah bahas macam-macam yang mungkin terlalu kompleks gitu ya nggak apa-apa, itu pilihan masing-masing. Tapi kami berharap sih teman-teman yang seperti itu pun someday mungkin menyadari bahwa ya kita belajar ilmu tuh buat bertumbuh, dan konsekuensi dari mau bertumbuh adalah belajar dan berlatih bersama. Gitu. Jadi ujungnya itu kalau kita seorang guru ya jadi guru yang lebih baik, seorang karyawan jadi karyawan yang lebih baik, seorang pemimpin jadi pemimpin yang lebih baik, seorang dokter jadi dokter lebih baik, seorang psikolog jadi psikolog yang lebih baik, seorang agamawan menjadi agamawan yang lebih baik, dan seterusnya. Orang tua jadi orang tua lebih baik, anak jadi anak lebih baik. Itu aja yang diinginkan. Jadi belajar di NLPS, rajin latihan, rajin diskusi, tujuannya itu supaya kita bertumbuh gitu. Kalau kita nggak bertumbuh gimana? Berarti kurang rajin latihan. Gitu ya. Ya anyway, rajin latihan itu sesuatu yang tidak ada ujungnya ya. Jadi kita perlu lakukan terus sampai akhir hayat. Nah, dipraktekkan lebih di breakdown lebih lanjut ya, kami ada untuk melakukan penggalian pada berbagai keunggulan dan menjadikannya model siap pakai. Esensi dari NLP itu kan modeling ya. Jadi saya pengen lebih unggulnya spesifiknya apa? Ada nggak orang yang bisa saya pelajari keahliannya? Saya pengen lebih unggul sebagai calon pemimpin ya, saya pengen promosi misalnya. Nah, ada nggak orang yang saya pengen model? Nah, NLP punya alat bantunya untuk memodel orang itu. Saya seorang seniman gitu ya. Saya pengen lebih unggul, bertumbuh sebagai seniman. Ada nggak seniman senior yang saya kagumi dan saya pengen miliki keahliannya? NLP menyediakan alat bantu buat memodel, yang menyusun model dari keahlian orang tersebut. Saya pengen jadi orang tua lebih baik. Ada nggak orang tua lain yang saya senangi, saya kagumi gaya mengasuhnya, saya pengen belajar, NLP membantu seperti itu. Jadi fokusnya memang di model siap pakai itu yang bisa segera saya coba praktekkan.
Nah, dengan demikian kami ada untuk menjadi manfaat bagi setiap orang yang bertemu dengan kami. Moga-moga kalau kita tuh makin terampil, makin jago, ketemu banyak orang tuh jadi manfaat. Minimal kalau kita nguasain NLP personal excellence, kita jadi orang yang nggak baperan atau terkendali lah bapernya, minimal kita nggak ngebaperin orang lain. Kalau kita menguasai NLP di relationship excellent, minimal kalau ngobrol jadi teman ngobrol bermanfaat, bukan jadi kompor. Misalnya gitu ya. Syukur-syukur bisa punya kemampuan coaching, terapi dan sebagainya. Tapi kalaupun nggak pun minimal kita jadi orang yang baik, nggak ngerusak hubungan gitu ya, atau nggak ngerusuin orang lain gitu. Tapi jadi manfaat. Ya syukur-syukur tadi kita punya keahliannya tuh makin tajam karena kita modeling terus gitu, dan akhirnya bisa bermanfaat buat orang gitu. Kami ada untuk nggak pernah merasa sempurna. Nah itu dia, karena pengen ini bertumbuh, bukan nggak ada ujungnya gitu ya, dan konsekuensinya adalah belajar, maka ya nggak pernah merasa sempurna. Kita mengejar kesempurnaan tetapi nggak pernah merasa sempurna. Kesempurnaan tuh ada nggak? Ada. Kapan? Ya the moment kita meninggal nanti gitu. Tapi ya itu menurut saya itu sempurnanya saya ya. Saya akan sempurna atau akan paripurna karena saya meninggal. Dalam artian itu saya memahami kesempurnaannya. Tapi artinya sebelum itu saya bisa membantu, saya bisa menggerakkan diri saya menuju titik itu. Nah titik itunya saya nggak tahu. Gitu. Tapi sepanjang jalan saya nggak bisa merasa sempurna. Oleh karena itu ya gemar belajar dengan menjaga adab yang baik. Adab yang baik ini menarik ya. Di NLPS itu kita nggak punya guru ya. Orang-orang suka manggil mas guru, mbak guru. Sebenarnya nggak ada istilah guru itu, karena di NLPS itu kita belajar satu sama lain. Belajar dengan cara membaca, mendiskusikan, merefleksikan, mempraktekkan. Saya yang bukan guru sehari-hari di sekolah gitu ya, nggak mungkin menemukan praktek NLP di SD ya, karena saya nggak ngajar di SD. Guru yang belajar NLP, guru SD yang belajar NLP lah yang menemukan cara mempraktekkan NLP buat anak SD. Jadi beliau lebih hebat dari saya gitu. Saya yang bukan pebisnis kuliner, saya nggak bisa meraktekin NLP dalam konteks mengelola bisnis kuliner. Beliau yang belajar NLP dan mempraktekkan di bisnisnya lah yang bisa menemukan keunggulan di dalam bisnis kuliner itu, aplikasi NLP di bisnis kuliner itu. Jadi adab kita adalah kita saling belajar gitu. Kita punya kerendahan hati untuk menyimak, kita punya keyakinan diri untuk disimak, untuk menyampaikan. Nah dari situ kalau bisa sih kita pengen minimal jadi bagian dari perbaikan terus-menerus negeri ini, ya kan? Ya satu orang pun di posisi yang kelihatannya sendirian, individual kontributor, kan pasti bermanfaat buat negeri ini. Minimal kalau kita berusaha jadi orang baik, kita mengurangi satu orang buruk di negeri ini, ya kan gitu ya. Kalau kita berusaha menjadi orang tua yang baik, setidaknya kita mengurangi satu orang tua buruk di negeri ini. Kalau kita menjadi pejabat yang baik, setidaknya kita mengurangi satu pejabat yang buruk di negeri ini gitu. Nah syukur-syukur yang kita lakukan itu menginspirasi orang lain. Nah konsekuensi dari kita menumbuhkan diri sebenarnya adalah kita biasanya akan terdorong juga buat membantu orang-orang lain di sekitar kita supaya juga menjadi insan yang lebih baik dari hari ke hari, supaya dia jadi orang yang terbaik versi dirinya. Kalau saya tim leader, saya berusaha membantu tim saya bergrowing. Secara orang tua, saya berusaha untuk bantu tim anak saya untuk bisa growing. Kalau saya seorang suami, berusaha membantu istri saya, atau sebaliknya gitu ya, untuk growing. Minimal membantu teman ngobrol kita supaya bisa growing gitu. Tidak dengan cara menasihati ya, tapi dengan cara minimal mencontohkan ya, memodelkan, meneladankan, memberikan sebuah ekspresi yang orang kemudian bisa terinspirasi, barangkali begitu ya.
Nah, sehingga bisa menjadi versi terbaik dari dirinya gitu. Nah, untuk itu NLPS pengen melatih ya. Ini sulit sih, tapi ya pengen melatih untuk tidak menunjuk orang lain untuk berubah, tapi nunjuk diri sendiri untuk mengayunkan langkah. Jadi susah kalau kita selalu nunjuk ke luar. Perubahan itu nggak akan kejadian kalau kita nunjuk keluar. Perubahan hanya terjadi kalau kita nunjuk ke dalam. Makanya pesan saya kepada teman-teman yang ikut practice group dari dulu adalah, kan kumpul nih 5-10 orang gitu ya, janjian yuk kita bikin practice group, let's say sebulan sekali, 2 minggu sekali. Saya katakan bahwa niatkanlah bahwa yang datang PG itu kita ya, kita akan mulai PG karena kita datang, bukan kita mulai PG karena orang lain datang. Karena orang lain bisa tidak datang, bisa ada banyak halangan. Tapi kalau saya datang dan orang lain juga mengatakan demikian, maka kita bisa menjalankan sebuah praktis gitu. Nah, itu saya pikir itu cara yang paling, itu tidak ideal, tapi itu cara yang paling realistis di sebuah komunitas. Dan NLP membantu kita untuk menjadi orang kayak gitu, sehingga kita bisa, insya Allah bisa menjadi penggerak di lingkungan tempat kita berada. Nah, kurang lebih begitu ya di kata pengantar. Jadi buku ini isinya NLP dan sangat teknis sekali, tetapi ujungnya adalah menjadi orang yang bertumbuh. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.